maka hendaklah seseorang selektif ya. Jangan sampai latah karena ikut-ikutan. Ya, kita ingin seseorang yang kalau kita ikut bersama mereka, kita akan mendapatkan keselamatan ya. Harusnya kan, oh iya, kita harusnya bawa berpikir diri kita sendiri nggak Ustaz ya? Aku kok ngikutin orang ya kesana kemari. Harusnya kan dengan prinsip pribadi seorang muslim yang benar-benar sejati Ustaz. Ada pesan-pesan nggak Ustaz? Jadi kepada orang tua mungkin nanti pas akhir tahun untuk bagaimana caranya menjaga anak-anak mereka. Oh benar Mas, benar. Terutama dari hal-hal yang kayak gini Mas ya. Soalnya ya saya kan juga pernah muda Ustaz, jadi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah hari ini kita ada di kedai kopi Menepi Ustaz. Masya Allah. Enaknya nih sebelum kita bincang santai, bahas-bahas yang lagi ramai sekarang, enaknya kita pesan dulu. Ustaz mau pesan apa nih? Boleh. Mungkin Ustaz mau pesen kopi atau non kopi Ustaz? mau nyobain kopi susu tubruk aja boleh. Kopi susu tubruk satu. Kalau aku kopi susu tubruk juga Mas. Berarti kopi susu tubruknya 2. Iya. Insya Allah kita ngobrol kali ini temenin sama Mas Haji, barista kita, sekalian juga pemilik dari kedai kopi Menepi ini Ustaz. Nah Ustaz, kan yang kadang menjadikan pertanyaan tuh di akhir tahun kayak gini, terutama anak-anak itu pada sudah liburan sekolah kan Ustaz ya, sudah di akhir tahun, sudah selesai dengan di akhir semester 1 ya Ustaz ya. Nah mereka kan tentu akan menghabiskan liburannya dengan keluarganya, entah liburan kemana. Bagaimana kita menyikapi, terutama di akhir tahun ini tentu akan ada sebuah perayaan atau kegiatan-kegiatan yang tentunya seorang muslim seharusnya tidak ikut dalam hal itu. Terutama lagi kan ini liburan Ustaz ya. Jadi gimana ya, kadang mungkin kalau misalnya waktu dengan keluarga akhirnya terbuang dengan ikut-ikut dengan perayaan itu. Jadi sikap seorang muslim tuh seharusnya gimana Ustaz untuk menyikapi terutama di kondisi atau di akhir tahun seperti ini Ustaz, dalam pergantian tahun? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sebenarnya yang pertama memang ya yang namanya waktu kosong ya, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, ada 2 nikmat yang banyak sekali orang tertipu, kesehatan dan waktu kosong. Maka apalagi buat kalangan muda yang memang sebenarnya di dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu akan capek menuju Tuhan kalian. Ya, maka sebenarnya fitrahnya manusia itu dia selalu berusaha mengisi waktu luangnya. Dia selalu berusaha mencari kesibukan ya. Apalagi generasi muda ya. Maka apalagi di saat liburan seperti sekarang ya, maka tinggal kita mengarahkan bagaimana agar kesibukan yang dia pilih itu nanti bermanfaat buat dia. Jangan sampai justru dia terjatuh pada kesibukan yang tidak bermanfaat untuk dia. Dan mengenai yang disebutkan ya, terutama dalam momen-momen menjelang pergantian tahun ya, kita setiap tahunnya berlalu dengan kita, maka mungkin yang pertama harus diingat setiap muslim, bahkan yang muda sekalipun, bahwa di antara yang akan ditanyakan kepada kita nanti setelah wafatnya kita adalah an umrihi fima afnah. Kita semua akan ditanya tentang umur kita, padahal apa kita habiskan. Dan berbeda mungkin dengan kehidupan di dunia ya. Misalkan ketika ngambil SIM, ada usia 17 tahun atau bahkan hukum perdana, orang di bawah umur tidak dikenakan hukuman. Tapi yang namanya akhirat, kalau orang sudah balik ya, sudah mulai dihitung, maka tidak ada lagi yang namanya toleransi. Apakah dia muda, apakah dia tua, ketika sudah balik, maka semua umur dia yang dihabiskan akan ditanya, ya, akan diminta pertanggungjawabannya, padahal apa dia menghabiskan. Maka hendaklah ini yang pertama kali jadi bahan pemikiran kaum muslimin ya, terutama muda-mudinya ya, dan kalau kita lihat ya Mas Tri ya,
kebanyakannya asal muasalnya ini hanya karena ikut-ikutan. Iya. Bawaannya latah ya, apalagi muda-mudi kan masa Iya, mencari benar, jati diri. Kita masa dimana kita mungkin kalau diajak jalan sama keluarga, diajak jalan sama temen, kita akan pilih jalan sama temen kita. Kita benar, ingin menunjukkan eksistensi kita ya. Saya punya teman, saya udah dewasa, saya nggak lagi nyusu sama keluarga. Maka penting bagi seseorang kemudian untuk memilih siapa yang diikuti ya. Ya kalau kita alhamdulillah hidup di zaman di mana informasi bisa dengan mudah kita dapatkan ya. Gampang banget ya. Tidak bisa tidak hanya sekedar latah ikut-ikutan, tapi mungkin kita juga coba dong kita berpikir ya. Kita pikir siapa yang harus kita ikuti, ya, siapa yang harus kita jadikan panutan ya. Karena sebagaimana ada sebuah hadis dari Nabi SAW, kata Nabi SAW, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan di akhirat bersama dengan orang yang dia cintai. Maka lihat hari ini orang-orang yang kita cintai, yang kita idolakan, yang ingin kita tiru, apakah mereka orang-orang yang sama yang kita suka kalau dikumpulkan dengan mereka nanti di akhirat? Ya, karena ini akan mempengaruhi sekali ya. Ya, maka hendaklah kaum muslimin ya. Mungkin kadang-kadang banyak dari kita selama ini berat yang namanya berbeda dari orang banyak ya. Susah sekali ya. Ini berat ya berbeda. Padahal sebenarnya nanti di akhirat kita tidak akan ditanya kenapa kamu tidak sama dengan orang banyak. Kita tidak akan pernah ditanya. Kita hanya akan ditanya kenapa berbeda dengan satu orang. Nah, siapa satu orang itu? Baginda SAW. Kita hanya akan ditanya kenapa berbeda. Kalau dengan orang banyak kita tidak akan ditanya. Maka yang jadi patokan haruslah bukan sekedar sama dengan orang banyak ya. Akan tapi kita berpikir siapa yang kita ikuti. Sukakah kita nanti dikumpulkan dengan dia di hari kiamat atau kita justru menyesal? Maka hendaklah seseorang selektif ya. Jangan sampai latah karena ikut-ikutan. Ya, kita ingin seseorang yang kalau kita ikut bersama mereka kita akan mendapatkan keselamatan ya. Dan satu hal ya, mungkin Mas Tri ya, seorang muslim hendaklah dia berbangga dengan jati dirinya. Ya, dia harus proud ya. Kita hari ini mungkin kadang-kadang melihat di jalan-jalan ada muda-mudi yang tampil dengan penampilan apa namanya itu? Anime atau apa itu? Style kekinian gitu ya, Ustaz ya. Enggak cuma saya, tapi maksudnya anime yang seperti kartun itu. Anak pernah cosplay gitu ya, Ustaz ya. Ya, anak pernah ngelihat itu dan di hadapan umum ya. Dan mereka sama sekali nggak malu gitu menampilkan. Maka gimana kok seorang muslim ya, pemuda yang mengaku muslim yang berharap adalah menjadi pengikutnya Nabi SAW dan menjadi dikumpulkan bersama Nabi SAW di surga, kemudian malu menampilkan identitas mereka, malu menampakkan jati diri. Masa dengan yang cosplay aja mereka nggak malu ya? Kemudian seorang muslim kalah dengan mereka, jangan sampai seperti itu. Sambil minum, Ustaz. Masya Allah sudah disediakan sama saji. Jazakumullah ya, Mas Tri. Sambil kita ngopi, saya kadang juga mikir, Ustaz. Soalnya kan seharusnya kan kita punya prinsip sendiri gitu, bukan karena terikut-ikut, tapi karena kita punya prinsip harusnya ya ini saya seorang muslim, saya harusnya ikut dengan apa yang sudah ditentukan, sudah diajarkan gitu, bukan pada akhirnya kan apa ya Ustaz ya, jadi ikut sana nanti ikut sini, akhirnya ya itu yang dicintain yang di sana yang di sini bukan yang seharusnya yang dicintain, akhirnya kan kasian juga Ustaz ya kalau misalnya kayak di akhirat kita dikumpulkan bukan yang dengan yang kita cintai yang sebenarnya seharusnya, yang malah akhirnya kan ngerugi jadi Ustaz ya. Kenapa ya kira-kira Ustaz atau lebih tepatnya sikap kita tuh gimana, atau memunculkan prinsip kita tuh sebagai seorang muslim, jati diri kita, terutama ini Ustaz yang di momen-momen pergantian akhir tahun ini orang akhirnya kan akan ikut-ikut, bukan justrunya malah prinsip dengan agamanya sendiri yang seharusnya tidak ikut dengan apa yang bukan dari Islam gitu, Ustaz. Ya, betul. Misalkan yang sambil ya, Ustaz ya. Nah, sambil. Yang oh, diaduk dulu ya. Ya, jadi yang lumrah kadang-kadang di masyarakat kita ya punya kebiasaan bahwa kalau malamnya itu jangan tidur cepat, kayak rugi gitu. Padahal justru kebalikannya. Apa bedanya malam 31 Desember dengan malam-malam lain? Tidak ada yang berbeda. Sama aja Ustaz. Antum tungguin sampai jam 12 pun nggak antum terus dapat mobil, dapat motor, dapat HP baru. Nggak, sama aja. Antum nungguin malam-malam yang lain nggak ada perbedaan. Terus kenapa ya harus dibedakan malam ini? Padahal sebenarnya apalagi kemudian efeknya itu lebih parah ya, berakibat nanti sholat subuhnya nggak bisa bangun ya gara-gara begadang di malam. Begadang
untuk sesuatu yang urgen ya, bukan untuk sesuatu yang penting. Ya ini mungkin satu hal yang jadi bahan pemikiran ya. Kenapa kita harus merayakan ya? Sebenarnya kalau misalkan anggap katanya ini kan acara kesempatan momen ngumpul keluarga, kenapa harus di malam ini? Kita punya waktu yang panjang, waktu malam-malam lain, apalagi setahun itu kita ambil liburannya aja ya. Istilahnya yang sekarang terakhir berapa minggu liburan, masa nggak ada satu malam pun selain malam ini yang bisa kita jadikan momen untuk ngumpul keluarga dan nggak harus sampai tengah malam. Iya benar. Kadang lebih tepatnya kayaknya bukan. Kan kadang orang mungkin akan beralasan ya karena kan nggak ada waktu liburan, yang ada liburan cuma ada akhir tahun. Sebenarnya kadang kita bukannya nggak ada atau apa, kita cuma nggak mau ngisikan waktunya itu aja kan ya Sat ya. Kadang buat untuk waktu dengan keluarga dan lebih kebanyakan dengan waktu dengan teman-teman atau yang selain itu. Selain itu apa ya Sat ya? Kadang saya mikir juga gitu, apa yang dihabiskan gitu ya di akhir tahun gitu. Entah itu dengan bakar-bakar apa ya, petasan gitu ya Sat ya, kembang api gitu. Saya mikir, tak dipisahin, tus meletup, sudah gitu aja, uang habis, ya Mas Haji, uang habis, sudah gitu. Selesainya bangun pagi ya, bangunnya kesiangan gitu loh akhirnya. Dan pada akhirnya kan jadi buang-buang uang Ustaz. Betul sekali. Yang disampaikan bahkan Ana sempat beberapa tahun yang lalu ya, kita sudah tidur di awal malam. Qadarullah ketika sampai di tengah malam itu sampai terbangun. Bener Ustaz. Ya, saking keras suara. Saya ngalamin Ustaz. Dan kita tahu ya itu harganya kalau dikali itu, harga yang dibakar itu kalau dikali itu jutaan. Jutaan itu seandainya dana yang sama dimanfaatkan untuk mungkin membantu kaum muslimin yang kekurangan, ya itu luar biasa sekali manfaatnya dan pahalanya buat orang ya. Kita mikirnya ini orang bakar uang dengan ketawa-ketawa, dengan senang hati. Ya. Bahkan kemudian mengganggu kaum muslimin yang lain yang lagi istirahat. Padahal dengan alasan ini kan seru atau apa. Padahal mereka nggak tahu banyak orang yang lagi istirahat. Padahal keganggu akhirnya Ustaz. Apalagi saya tahu harganya itu mungkin satu tuh mungkin bisa 20-30 ribu gitu Ustaz. Itu baru satu orang. Belum satu orang tuh beli banyak, habis itu orang lain seluruh berapa juta itu Ustaz. Betul, itu kita takutnya nanti termasuk kepada israf ya. Kepada menghabiskan harta untuk hal yang sia-sia ya. Sementara kita punya pilihan, harta seandainya dana yang sama kita manfaatkan untuk membantu kaum muslimin yang lain, banyak sekali manfaatnya, besar sekali pahala yang bisa didapat. Untuk sebenarnya malah lebih besar itu ketimbang kita cuma meledakan di pergantian tahun, di pergantian waktu, akhirnya udah uangnya percuma gitu aja. Lebih banyak istilahnya kalau alasan mereka kadang-kadang bikin senang orang, bikin senang kaum muslimin. Padahal enggak. Justru banyak yang terganggu, kadang-kadang ada yang mungkin orang-orang tua yang penyakit jantung bisa kaget ya. Berarti bisa membahayakan, bisa ke perbuatan zalim sesama. Betul tanpa dia sadari bisa membahayakan nyawa orang lain, bahkan sampai melakukan kezaliman. Minimal orang yang tidur aja terbangun ya, belum yang sakit. Iya benar, apalagi orang yang jantung itu kaget tiba-tiba kan bisa akhirnya kan zolimin banyak orang juga yang mungkin menurut mereka, pikiran mereka atau stigma mereka, ini kan pergantian tahun harusnya seru-seru atau apa. Kan nggak semua, apa ya bahasanya, banyak orang yang mungkin di malam itu malah justru tidur akhirnya terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Dan penting juga bagi terutama kaum muda, kaum muslimin ya, untuk mungkin mengkaji kembali sejarah siapa yang membawa perayaan ini ke negeri kita. Ya mungkin yang membawa, jawabannya akan kita dapati ini adalah para penjajah yang membawa. Ya, tiap tahun hari ini kita bergembira ya, masyarakat kita merdeka. Tapi apakah sudah merdeka sepenuhnya ya? Kalau ini misalkan adalah apa yang dibawa penjajah, kenapa terus kita lestarikan, kita awetkan, ya kita rayakan sesuatu yang itu sebenarnya bukan, kalau kita lihat sejarah Islam saja tidak ada ya, pensyariatan yang demikian ya. Bahkan mungkin yang bawa ini penjajah, kenapa kita ngakunya sudah merdeka tapi belum merdeka sepenuhnya dari kebiasaan-kebiasaan semacamnya. Dan mungkin kita seharusnya lebih banyak berpikir ketimbang terus apa ya bahasanya itu bukan membangkang, apa Ustaz ya, lebih enaknya tuh bahasanya itu mereka akan terus gimana jadinya, karena mereka merasa itu seru akhirnya mereka akan membantah atau dengan berbagai macam bantahan lah atau sebagainya Ustaz. Seharusnya kan bukannya kita sebagai seorang manusia, terutama seorang muslim, punya pribadi muslim, seharusnya berprinsip kan Ustaz. Ya kan Mas Haji ya. Apalagi
harusnya kan oh iya, kita harusnya bawa berpikir diri kita sendiri nggak Ustaz ya? Aku kok ngikutin orang ya ke sana kemari. Harusnya kan dengan prinsip pribadi seorang muslim yang benar-benar sejati Ustaz. Nah, gimana Ustaz kalau menumbuhkan itu loh, prinsip bukan seorang muslim yang jadi tukang ikut aja gitu ke sana kemari gitu Ustaz. Mungkin salah satunya kita coba berpikir berapa tahun umur kita. Kejadian ini berulang setiap tahunnya. Dan biasanya kadang-kadang apalagi muda-mudi ya, HP yang sama aja mungkin 2 tahun 3 tahun udah nggak betah ya. Motor yang sama, sepatu yang sama, nggak lama ganti ya bawaannya. Tapi anehnya kebiasaan yang sama dilakukan berpuluh-puluh tahun, kok nggak bosan-bosan? Kok nggak berusaha berpikir yang selama ini kita kerjakan ini apa sudah benar, apa ini yang terbaik? Kenapa nggak berusaha berpikir ya seperti pada barang aja? Coba deh cari tahu apakah memang seperti ini yang baiknya kita laksanakan? Apakah secara agama apa memang itu yang dianjurkan? Ya mungkin lebih berpikir ke hal itu aja. Kadang kita tuh kayak misalnya beli barang sesuatu, tentu kita mikir kan, saat beli motor, oh ini nggak ya, ini bagus nggak ya, ini ada dibohongin atau nggak ya, atau misalnya kita beli baju atau beli rumah, kita kan mungkin akan teliti Ustaz ya Mas Haji ya. Tapi dengan kita bergaul, kita dengan mengikuti orang lain atau bahkan dengan perayaan yang bukan itu dari Islam, justru kita malah nggak berpikir, malah ikut-ikut karena itu senang atau seru. Yang justru itu bertolak belakang dengan dengan pikiran dia sebenarnya itu kan pikiran dia sebenarnya itu kan kayak contoh mudanya kayak dia beli barang atau apapun dia akan selektif kan Ustaz ya. Tapi kenapa dengan masalah dia bergaul, dengan agamanya sendiri dia justru malah ikut orang sana sini gitu Ustaz ya. Ya penting sekali ya, harus bisa menyeleksi yang mana yang bisa diambil, mana yang dia tidak bisa ambil. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, zaman smartphone ya. Maka jangan phone-nya saja yang smart, tapi orangnya juga harus ikutan smart ya. Harus smart juga. Harus smart. Sambil minum Ustaz. Baik, bismillah. Ya, dulu Ustaz. Iya, masyaallah. Susunya masih di Kopi susunya Masya Allah. Sambil nih Ustaz, kadang saya juga mikir juga ya, kenapa orang nggak gimana mengunculkan orang itu untuk berpikir untuk dirinya sendiri aja deh, terutama sebelum orang lain. Yang terutama kan kita dulu kan Nes, baru orang lain. Nah, gitu gimana caranya untuk menumbuhkan orang itu berpikir untuk dirinya sendiri? Nih kok saya ikut orang terus, kok saya ikut gini. Itu gimana dalam mengunculkan hal itu Ustaz? Misalnya kesadaran diri Ustaz, bahasanya kayak gitu. Tentu saja kalau untuk menumbuhkan kesadaran yang bisa membantu mungkin ya adalah kita mengingat ya, sebenarnya apalagi ini berkaitan dengan waktu ya. Iya benar. Berlalunya 1 tahun, sebenarnya mungkin sikap yang lebih tepat menyikapi berkurangnya umur ya otomatis ya. Iya. Berkurangnya umur, ini waktu kesempatan kita untuk beramal berkurang, itu kayaknya lebih dekat kepada kesedihan daripada kegembiraannya. Masa ada orang yang umurnya berkurang ya, orang anggota keluarganya berkurang, ada yang seneng. Orang yang propertinya berkurang, ada yang senang, nggak ada ya. Semuanya sedih ya. Apa-apa yang jadi punya kita, maka apalagi umur kita yang mungkin salah satu yang paling mahal yang kita punyai. Kemudian seseorang merayakannya, belum lagi nanti kita dimintai pertanggungjawaban ya. Diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan, umur kita akan kita habiskan gimana nanti. Dan di sana tidak ada toleransi ya. Kalau sekarang mungkin masih muda, kalau hidup di dunia kadang-kadang ada toleransinya ya. Yang masih di bawah umur. Di akhirat nggak ada yang demikian. Yang ada seseorang ketika sudah balik ya dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang semua yang dia lakukan, semua yang dia kerjakan. Ya kadang gitu Ustaz, yang anak-anak muda gitu. Oh iya, mereka berasa kayak umur tuh masih panjang Mas Haji. Muda. Betul. Oh masih panjang. Oh itu ada yang tua. Ada aja itu yang tua. Oh jadi santai aja dulu lah, senang-senang nanti tua baru Nah kadang anak-anak muda terutama di masa kini Ustaz, seharusnya kan mereka lebih berpikir ya. Yang udah tua tentu sudah mengalami masa muda, sedangkan yang muda kan belum tentu tua gitu Ustaz ya. Nah itu tuh gimana menumbuhkan mengajak mereka berpikir lah. Bagus sekali Mas Tri ini ya. Jadi sebenarnya masing-masing dari kita pasti punya teman yang seumuran atau bahkan yang lebih muda yang meninggal lebih dulu dari kita. Ya mungkin pada setiap fase dari umur kita ya. Sekolah dasar, sekolah menengah, kita punya tuh mungkin satu persatu teman-teman yang mendahului kita. Dan sebenarnya mereka pun sama seperti kita ketika sebelum meninggalnya sama sekali tidak pernah berpikir kalau dia akan meninggal muda. Ya. Mungkin sama sebagian dari kita merasa oh itu orang lain, itu bukan saya.
Ya, sebenarnya mereka pun pemikirannya itu sama seperti kita, nggak berbeda. Dia nggak pernah tahu kalau dia akan meninggal umur sekian sama. Maka harusnya jadi pelajaran ya, jadi bahan pemikiran, bahan renungan buat kita bahwa yang namanya maut itu nggak pernah ngelihat umur. Oh ini masih anak-anak, kasihan, nanti dia kasih waktu. Nggak ada yang semikian. Kalau sudah ajalnya habis, dia mau muda, mau bayi, mau orang tua, kalau ajalnya sudah habis dia akan dicabut dan nggak punya kesempatan. Padahal nyatanya banyak yang bayi meninggal, yang lebih muda dari kita, banyak yang sudah meninggal. Tapi kadang ya itu merasa masih mudanya itu dan merasa umur masih panjang gitu, merasa umur masih panjang gitu Mas Haji. Jadi kadang santai dulu lah, senang-senang dulu lah, happy dulu. Nanti terlena. Ya benar, terlena. Jadi nggak sadar tiba-tiba pas sudah mau datang itu ya. Jangan sampai jadi seringnya harusnya dijadikan pembelajaran ya. Makanya dikatakan kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu sebagai penasehat. Kita tanpa dinasehati ketika ada yang meninggal, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, itu sebenarnya sudah merupakan nasihat bagi kita bahwa kamu juga akan begini dan waktunya nggak tahu. Bisa jadi semenit habis itu, bisa jadi sejam, bisa jadi sehari habis orang itu giliran kita nggak pernah tahu ya. Maka persiapan apa yang kita bawa ya untuk menemui kematian itu? Apa yang sudah kita siapkan ya? Kita punya waktu banyak, ternyata kita habiskan, kita sia-siakan ya hanya untuk menjadi pemberat kita. Justru akan menyulitkan kita nanti pada kehidupan setelah kematian. Apalagi gimana kalau dengan waktu yang kita habiskan gak manfaat ya Mas ya. Itu apa nggak tambah berat gitu tetap. Apalagi udah ngikutin orang, waktu habis di akhirat tentu mungkin akan tentu pasti akan ditanyakan Ustaz ya, masalah waktu kita ya. Apalagi waktu yang terutama di masa-masa sekarang ini banyak dihabiskan ya. Saya lihat sendiri Ustaz gitu, kayak dari masa ke masa gitu tuh tentu berubah. Anak-anak yang dulu seringnya bergaul atau apa sekarang fokusnya malah ke lain Ustaz. Udah berbeda dari zaman ke zaman gitu. Akhirnya malah semakin banyak yang membuang waktunya untuk sesuatu yang gak bermanfaat jadinya. Mas Haji kira-kira tahun baru ini buka nggak ya di malam-malam gini? Kalau kedai kami ini tiap hari buka. Oh, tiap hari buka ya? Ya, nah ada beberapa yang mau saya tanyakan kepada Ustadz. Kalau seumpama Ustadz, kita sebagai seorang Muslim kita ada usaha. Nah, kita memanfaatkan seperti malam tahun baru ini mungkin kita adain promo gitu, gimana Ustadz hukumnya? Kalau dalam momen ya, seperti itu ya, yang kita takutkan, apalagi mungkin kalau dilihat yang mendapatkan manfaat dari panahnya yang mempergunakan ini, kita takutnya nanti mungkin masuk kepada ta'awun al-itsmi wal udwan. Yang ditakutkan nanti malah kita ikut memberikan fasilitas, mendukung gitu saja. Ikut mendukung ya. Yang ditakutkan mungkin yang akhirnya bukannya jadi baik malah jadi bawa petaka jadi buat kita gitu ya. Apalagi Mas Haji buka kopi terutama di jadi kebanyakan di luar sana teman-teman kita, saudara Muslim kita mungkin pas yang mempunyai usaha terus memanfaatkan hal itu untuk mungkin ada diskon lah atau apa. Oh, kita nongkrong di sini nih, ini ada diskon ya. Gitu. Tapi alhamdulillah untuk mungkin kedai kami ini mungkin nanti udah ada promo Ustaz. Tapi tetap buka gitu ya. Tetap buka kayak biasa. Tapi bukan normal aja, enggak mungkin nanti pas pergantian malam tahun sampai jam 2. Jadi kayak biasa ya. Jadi kedai kopi menepi, buka setiap hari seperti biasa. Tidak ada bedanya dengan hari lain, berjalan seperti normal. Masya Allah. Nah ada lagi Ustadz, mungkin saya kan juga sekarang sudah jadi orang tua nih. Mungkin nanti ada pesan-pesan nggak Ustadz? Jadi kepada orang tua mungkin nanti pas akhir tahun untuk bagaimana caranya menjaga anak-anak mereka. Oh benar Mas, benar. Terutama dari hal-hal yang kayak gini Mas ya. Soalnya ya saya kan juga pernah muda Ustadz, jadi nauzubillah banyak para muda-mudi yang ya di luar sana
menjurus ke perbuatan zina gitu Ustaz. Jadi memang yang namanya pendidikan ya, tanggung jawab pertama itu sebenarnya kalau sekarang kan ke sekolah ya, guru-guru. Padahal sebenarnya yang pertama kali di rumah ya harus. Insya Allah bagaimanapun sekolah anaknya kalau di rumahnya sudah baik, pendidikannya sudah bagus, insya Allah anak akan lebih kuat ya menghadapi yang di luar ya. Dan kebalikannya juga, sebagus apapun sekolahnya, ketika ternyata di rumah nggak ada pendidikan yang diberikan oleh orang tua ya, maka sulit. Maka seperti yang dikatakan oleh Mas Aji tadi, penting sekali. Maka mungkin dari kecil kita biasakan ya anak kita, karena anak itu bahkan yang tanpa kita ngomong sekalipun mungkin ya, dari yang pertama kali teladan yang diberikan orang tua. Karena anak itu peniru yang paling baik ya. Kita nggak bilang aja, lihat orang tuanya sholat, dia ikut sholat ya. Gitu. Nah betul. Maka mungkin dari sikap orang tuanya sendiri, kemudian ketika nanti anak beranjak besar, mulai banyak pertanyaan-pertanyaan kritis, rasa ingin tahu, maka kita mungkin kita berikan jawaban-jawaban ya, yang sesuai, istilahnya bahwa orang muslim itu seharusnya begini, seorang muslim nggak melakukan begini, ya mungkin lebih diajak ke hal-hal semacam itu ya mungkin. Apalagi jadi orang tua ini berat ya Mas ya. Betul. Apalagi jaga anak, wah jaga anak nggak gampang. Apalagi jaga anak perempuan. Bener Sat. Pas akhir-akhir tuh Di anak perempuan apalagi terutama. Nggak tahu kan kita temannya Mas kadang di luar kayak gimana atau apa. Kita nggak bisa 24 jam ngawasin anak kita gitu ya. Cuma bisa nanamkan apa-apa yang seharusnya dilakukan seorang muslim. Jadi dan penting sekali ketika kita menyampaikan hal semacam ini kepada anak-anak, apalagi yang tumbuh besar, disampaikan dengan cara lemah lembut ya. Karena biasanya salah satu yang membuat kenapa anak kadang-kadang lebih dekat dengan di luar rumah teman-teman, karena mungkin dia nggak mendapatkan suasana nyaman yang sama di dalam rumah ya. Sehingga akhirnya terpaksa, sehingga dia lebih dengar apa kata teman-temannya di luar daripada orang tua di dalam rumah. Maka mungkin penting bagi orang tua untuk kita membiasakan dengan kelemah lembutan. Gimana caranya sahabat pertama anaknya itu adalah orang tuanya sendiri. Dia punya masalah apa, yang pertama diajak ngomong, dia ceritakan orang tuanya sendiri. Sehingga ada keterbukaan ya. Sehingga ketika kita kasih masukan, dia lebih mudah untuk menerimanya. Bukan justru dengan temannya, tapi justru dengan orang tuanya di rumah sendiri. Itu ya. Ya, mudah-mudahan tahun ini kita dengan adanya obrolan ini mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman di sana, bisa tidak bertasyabuh. Semoga Allah jaga kaum muslimin seluruhnya, muda-mudinya, orang tuanya, anak-anaknya. Semoga dijauhkan dari segala tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan seorang muslim. Ya, semoga kita juga menjadi seorang muslim yang benar-benar muslim gitu Sat ya. Amin. Nah mungkin itu dulu Sat yang menjadi pertanyaan bagi saya gitu ya, terkait di di akhir tahun kayak gini ya, di hal-hal yang kadang tetap menjadi sebuah topik yang terus akan terangkat, karena kita kan perlu juga ya Sat ya mengingatkan terus kepada sesama muslim. Mungkin itu dulu Sat, sambil minum kopi Sat. Ini Masya Allah kopinya.